Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, ya. Kita akan membincang, mengkaji, membahas sasaran penelitian. Sasaran penelitian biasanya disebut sebagai informan. Dalam penelitian kuantitatif sering disebut dengan populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Masih ingat apa itu populasi? Apa itu sampel? Populasi itu apa? Keseluruhan dari objek yang diteliti. Kalau sampel apa? Sebagian hasil. Sebagian dari populasi atau objek yang dianggap mewakili. Nah, begitu mestinya. Yang dianggap mewakili populasi. Oke, jadi ketika kita melakukan penelitian untuk jenis kuantitatif, maka yang kita teliti itu ya harusnya kan semua objek. Tetapi untuk penelitian kuantitatif kita bisa menggunakan sampel. Jadi tidak harus semua objek yang diteliti itu harus diteliti, tapi perwakilan dari populasi itu yang bisa kita teliti, sehingga tidak harus memakan waktu, memakan biaya yang besar. Kalau penelitian tentang ilmu alam eksakta, misalkan kita meneliti tentang kadar garam air laut, kita tidak perlu mengambil jumlah banyak dari air laut, tapi cukup mengambil 1 gelas di pinggir, 1 gelas di tengah, 1 gelas di bagian mana lagi, itu kita bisa gunakan sampel seperti itu. Tidak perlu 10% dari air laut gitu. Nah, kalau ilmu sosial kan biasanya 10% dari populasi, 15%, 20% dari populasi. Populasinya misalnya 1000, 10%-nya berarti 100. Nah, gitu. Itu kalau ilmu sosial gitu. Tapi kalau ilmu alam, natural science, itu biasanya sampelnya itu tidak terlalu banyak, karena variasi dari sasaran penelitiannya itu tidak terlalu variasi. Tidak seperti ilmu sosial. Meneliti manusia itu, walaupun dalam satu kelas ini isinya itu macam-macam. Misalnya kelas ini itu kalau diteliti itu bagi ilmu sosial ragamnya itu ya berbeda, sehingga tidak bisa diambil hanya 1%-nya. Kalau tadi air laut nggak sampai 1%-nya. 13 air laut itu mungkin 0,00 berapa kali itu nolnya, baru 1. Nah, tapi kalau misalnya kita ngambil dari sini 50%, kita ambil 5 orang, dimana misalnya 50 itu berapa persen sudah? Sudah berapa persen ya? Atau berapa persen? Oh ya, 1%. Oke. Nah, sekarang untuk penelitian kualitatif kita memang tidak menyebut sebagai populasi atau sampel, tapi kita sebut sasaran penelitian kita itu adalah informan. Orang-orang yang memberikan informasi terkait data penelitian yang kita kumpulkan. Nah, bagaimana kalau kita menentukan siapa informan yang kita tuju untuk menggali data dengan cara wawancara atau observasi? Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita mengenal dalam penelitian kualitatif itu istilah snowball sampling. Jadi
Walaupun kita tidak menggunakan istilah sampel, tetapi ada teknik pengambilan atau penggunaan sampel yang disebut sebagai snowball sampling. Jadi peneliti pertama kali itu memang harus memahami bahwa ketika mengambil sasaran penelitian itu perlu mengenal apa itu yang namanya snowball sampling. Jadi sampel sebagaimana bola salju yang menggelinding. Jadi awalnya satu, terus kemudian berlanjut kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, itu namanya snowball sampling, menggelinding gitu. Awalnya kecil bola salju itu, tapi kemudian menggelinding terus, akhirnya membesar, menghasilkan data. Yang data itu cukup bagi peneliti untuk membuat sebuah kesimpulan. Jangan sampai data yang kita peroleh itu sedikit sekali dan tumpang camping begitu, sehingga tidak kredibel untuk dilakukan pengambilan kesimpulan. Nah, itu nanti yang harus kamu cermati. Jangan sampai kamu mendapatkan data itu tidak cukup untuk menjadi bukti ditariknya sebuah kesimpulan. Maka yang perlu dipahami dalam penelitian kualitatif itu adalah yang pertama harus kita kenal yang namanya key informan. Siapa sih informan kuncinya? Informan kunci yaitu orang yang mengalami peristiwa itu atau orang yang mengerti, merasakan atau terlibat dalam peristiwa yang kita akan amati. Nah, itu namanya key informan. Loh, ada orang itu yang sebetulnya nggak terlibat, tapi dia tahu karena mungkin dilapori atau bagaimana, atau karena ada hibah gitu ya, karena perasaan-perasaan gitu, terus kemudian tahu, tapi dia nggak terlibat langsung. Nah, itu jangan ke situ, tapi harus kepada orang yang mengalami peristiwa itu, orang yang mengerti betul atau terlibat dalam peristiwa itu yang disebut key informan. Nah, mungkin kamu sudah menentukan satu dulu key informan itu. Misalkan penelitiannya siapa ini yang bisa dijadikan contoh? Politik itu kamu menelitinya kepada siapa? Siapa saja yang kamu temui di masyarakat di desa kamu misalnya. Nah, siapa yang paling tahu pertama? Coba kamu amati. Key informannya siapa? Siapa yang paling tahu? Siapa yang paling paham? Oke, pertama adalah pengurus partai. Yang kedua apa? Perangkat desa masuk nggak? Iya, biasanya data. Ya, bisa perangkat desa. Atau bisa juga TS. Tahu TS ya? TS nggak tahu? Bukan teka-teki silang ya? Bukan teman, bukan tim sukses. Oh ya. Nah, bisa itu salah satu. Nah, kamu bisa juga menentukan dari unsur masyarakat sasaran. Boleh. Nah, misalkan kamu sudah memilih satu, ketika menerapkan snowball itu begini, kamu sudah wawancara kepada satu orang, maka berikutnya kamu minta pendapat dari orang tersebut. Menurut orang tersebut, informan satu ini, kita sebut informan satu. Menurut informan satu, yang paham tentang apa yang tadi kita bicarakan itu menurut jenengan siapa? Nah, dari situ kemudian kamu bergerak. Kan tadi misalnya dia nyebut 2 orang, kan? Awalnya kamu datang ke 1 orang, terus dia nunjuk 2 orang. Nanti 2 ini
Dua ini juga kamu tanya. Dua ini merekomendasikan ke siapa lagi? Nah, mungkin nanti dia menyampaikan 4, 5. Di sini menyampaikan 6, 7. Nah, ini berarti semakin membesar. Ya. Jadi informan yang kita peroleh akhirnya semakin membesar. Itulah teknik snowball sampling. Jadi ketika kamu mengambil informan yang pertama itu memang yang paling ya kuncinya di situ. Kira-kira dia itu sangat paham nggak lingkaran dari money politik itu? Kalau dia sangat paham, maka dia akan bisa menunjukkan informan yang terkait. Andai kan misalnya dia cerita, oh iya dulu di waktu 5 tahun yang lalu, ya saya diberi tugas untuk mengumpulkan massa. Nah, caranya saya datang ke warga, saya undang, terus kemudian pada saat acara itu kita berikan misalnya transport, nah, begitu. Ada juga mungkin modusnya datang langsung ke rumah-rumahnya. Hari H, serangan fajar. Nanti serangan fajar ya? Oke, berikutnya kemudian kamu bisa mendatangi orang-orang yang tadi ditunjukkan informan satu tadi. Siapa sasaran tadi itu? Nah, kamu bisa menggali lebih jauh. Waktu didatangi, diberi transport atau diberi amplop, bisa kamu ganti dari perasaannya, pikirannya, pendapatnya. Perasaannya gimana sih? Ketika didatangi tim sukses yang membawa angpau tadi, senang sekali loh. Betapa ternyata money politik itu sangat diharapkan, gitu ya. Nah itu nanti ya, kamu simpulkan begitu. Ternyata masyarakat itu malah mengharap dapat serangan fajar, malah mengharap dapat money politik. Nah begitu. Nah sekarang kamu tanyai pendapatnya dia. Maknanya apa sih amplop itu? Apakah kemudian amplop itu tidak dianggap sebagai suap? Nah itu nanti kamu gali. Apakah ini kategori suap? Oh enggak, ini sodako. Nah, gitu. Kalau sodako itu ya tentu malah harus kita terima. Kita juga nggak mau menyinggung orang lain yang maksud memberi kita. Nah, nanti itu digali jauh. Gitu. Nah terus kemudian akhirnya kamu harus melakukan sejak awal itu sudah harus punya mindset triangulasi itu sudah ada. Jadi kamu kata kunci ini harus sudah kamu pahami, sudah harus melakukan triangulasi itu sejak awal. Sebetulnya paparan triangulasi itu setelah analisis data mestinya. Tapi agar kita itu terbekali cara meneliti kualitas secara baik, maka sejak pembahasan tentang informan maupun tentang tentang wawancara, observasi, ini sudah harus kita kenal apa yang disebut dengan triangulasi. Triangulasi itu sederhananya pengecekan data. Jadi datanya itu di cross check, datanya itu dihadap-hadapkan supaya kita kemudian bisa mengecek betul kira-kira data yang disampaikan A sama nggak dengan data yang disampaikan B. Nah, itu yang dimaksud dengan triangulasi. Jadi, ketika kamu sudah menentukan informan A, informan satu ini ya, informan satu, terus tadi sudah kamu tanya pendapat dia tentang satu tema yang sama. Satu temanya itu tentang makna amplop. Nah, kamu lakukan triangulasi membandingkan makna amplop bagi informan 1, terus bagi informan 2, terus bagi informan 3 dan seterusnya. Itu maknanya apakah sama persis atau berbeda? Boleh jadi ada kesamaannya, tapi penjelasannya ada yang lebih lengkap lagi.
itu kamu harus sampaikan dalam paparan kamu ketika memaparkan hasil penelitian begitu ya. Nah, kita kasih contoh ya cara menyajikannya. Misalnya ini Ahmad, ketika kamu wawancarai, ketika kamu tanya makna amplop dari tim sukses itu apa? Ahmad menyatakan bahwa amplop yang diberikan oleh tim sukses adalah sodako yang itu tidak boleh kita tolak. Terus itu ya, kamu kasih tanda misalnya wawancaranya kepada siapa ini tandanya nomor 1 misalnya, terus tanggalnya bisa 23 Oktober misalnya 2023 gitu. Kamu tanda ini, terus kamu lanjutkan kalimat itu sama dengan pandangan Ahmad. Tadi kan Ahmad ya. Rojak juga menganggap amplop dari TN itu juga merupakan sodako. Lanjutkan ya. Rojak juga menyatakan bahwasanya amplop itu sodako. Sodako adalah penolak bala, gitu ya. Jadi penjelasan itu kamu tambahkan lagi. Nah, terus kamu coba datang lagi ke informan yang ketiga. Misalnya yang ketiga ini namanya Siti. Tapi Siti menganggap amplop ini berbeda dengan yang lain. Nah, kamu sampaikan berbeda dengan Ahmad dan Roja. Siti menganggap amplop ini merupakan suap. Dan kalau kita menerima suap, maka berarti kita telah melakukan keburukan, hal yang dilarang oleh agama. Itu kamu juga sampaikan Siti itu. Satu tema yang sama itu diuraikan deskripsinya seperti itu secara detail dengan mengutip pendapatnya informan 1, pendapatnya informan 2, informan 3. Jadi ketika kamu menyajikan hasil wawancara kamu itu sudah melakukan triangulasi, pengecekan, benar nggak makna amplop itu sebagai sodako. Ternyata sebagian besar memang menganggap itu sodako. Hanya satu saja yang menganggap itu sebagai suap, misalnya begitu. Nah, itu berarti masyarakat melihat bahwasanya money politik itu hal yang dibenarkan, tidak merupakan perbuatan yang salah. Loh, pernyataan terakhir ini adalah komentar kamu terhadap tadi itu, paham ya? Jadi ketika sudah kamu sajikan pandangan 3 orang ini, terus kamu buat macam tadi itu komentar-komentar analisis itu namanya. Minimal kamu menyampaikan komentar itu dianggap analisis. Nah, jadi akhirnya kamu bisa memastikan data yang kamu ungkap itu adalah benar. Kenapa? Karena sudah kamu banding-banding ke antara informan 1 dengan informan yang lain. Nah, itu namanya triangulasi. Nah, triangulasi seperti yang tadi itu namanya triangulasi sumber. Sumber itu maksudnya adalah informan. Jadi kamu berdasarkan teknik wawancara, informan 1, informan 2, informan 3 itu kamu proses. Maka informan 50 itu nggak apa-apa, tentang hal yang sama loh ya, lalu tentang amplop saja. Nanti belum hal yang lain. Nah, itu misalnya ada 50 orang yang kamu wawancari tentang amplop tadi itu. Ya, kalau ternyata 40-nya sama, mungkin yang ditampilkan hanya 5. Selebihnya itu ya menjadi data kamu. Tapi ketika ditampilkan di laporan penelitian atau di artikel, mungkin dari 50 itu hanya 5 yang tampil di laporan, tetapi data yang sama itu ada di arsip kamu bisa menyimpulkan jumlahnya saja. Ya, sebagian besar masyarakat menganggap, nah berarti sebagian besar itu berapa? Kamu nanti kalau berproses, kok bisa mengatakan sebagian besar itu berapa? Data saya itu ada 50.
sehingga kemudian kamu bisa menunjukkan data itu kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Tetapi yang tampil di laporan di paragraf itu tidak harus semuanya. Tapi ingat, nama tidak harus nama asli loh ya. Bisa pakai samaran. Bunga misalnya. Nah, misalnya begitu. Jadi kamu nanti tanya ke informan itu. Jangan makin namanya dirahasiakan mau gitu. Atau boleh kita tulis apa adanya. Tapi kalau wawancara formal, tapi kalau wawancaranya nggak formal, ya otomatis tidak kamu langsung pakai nama samaran. Ya. Kalau wawancara formal kan kamu menjelaskan bahwasanya kamu memang melakukan penelitian wawancara. Tapi kalau wawancaranya informal, kamu kan nggak menyampaikan kamu akan wawancara mau penelitian, tapi kamu sudah langsung menggait data secara langsung begitu, tak struktur. Nah, kemudian nanti kalau mendapatkan data seperti itu, kamu pakai nama samaran, tapi kamu harus punya catatan siapa nama samaran ini sebenarnya. Ya nggak boleh dibuka, tapi kamu yang harus punya data itu. Nggak boleh dibuka ke orang lain, memang itu sifatnya rahasia. Tetapi yang dipentingkan kan data tentang misalnya nama amplop tadi itu kan, yang paling penting itu itunya. Nama-nama orangnya itu nggak penting. Tetapi itu nanti penting untuk peneliti ketika di cross check oleh ahli yang lain yang menggugat penelitian kita. Nah, itu nanti kamu bisa menunjukkan itu. Oke, itu tadi triangulasi ya. Tapi triangulasi itu tidak selalu triangulasi sumber loh ya. Bisa triangulasi sumber, bisa triangulasi metode. Ketika ingin mendapatkan data tentang amplop, itu kira-kira kamu mendapatkan data itu dari wawancara saja atau juga dari dokumentasi atau juga dari observasi. Kalau iya, maka kamu bisa melakukan triangulasi tentang amplop itu dari wawancara di cross-check dengan dokumentasi, terus kemudian juga dengan observasi. Lalu bagaimana? Ternyata tim sukses itu punya dokumen siapa-siapa penerima amplop itu. Nah, terus kemudian ketika kalian wawancara, dia kan jelaskan, saya dulu didatangi tim sukses juga, tapi saya menganggap itu dua hal yang tidak dibenarkan, jadi saya tolak. Tapi ternyata di dokumen tim sukses itu ada nama dia dan ada tanda tangan dia menerima. Nah itu berarti kan datanya itu nggak valid, data itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang diucapkan hasil wawancara ternyata tidak sama dengan data hasil dokumentasi gitu. Nah itu artinya apa? Berarti kamu harus melakukan pengecekan ini yang benar yang mana. Gitu. Nah, kamu bisa cross check lagi itu dengan wawancara dengan tetangga atau apa. Gimana sih itu kok itu dia bilangnya itu nggak nerima, tapi menurut susahnya itu nerima. Oh iya, di situ gelem nerima memang. Tapi karena susah itu ya biasanya curang. Walaupun nggak terima juga dilaporkan nerima. Nah amplop ya kalau bisa dewe karena sukses. Nah akhirnya kamu mendapatkan data yang benar, data yang sesuai fakta itu memang dia nggak nerima. Itu berarti konsisten datanya. Berarti wawancara yang pertama dengan wawancara dengan yang lain itu ternyata bisa membuktikan bahwa data yang benar dia tidak menerima amplop karena dia berpandangan bahwasanya perilaku menerima amplop untuk kepentingan pencoblosan dan sebagainya itu adalah perilaku yang tidak dibenarkan. Nah, misalnya begitu. Nah, itu berarti kamu sudah melakukan triangulasi apa? Triangulasi metode, di mana metode satu dibandingkan dengan metode yang lain. Bukan metodenya ya. Data yang dihasilkan dari metode wawancara diproses dengan data yang dihasilkan dari metode dokumentasi. Oke, jadi itu adalah triangulasi. Oke, selanjutnya dari penjelasan tentang syarat-syarat penelitian atau informan ini,
Kira-kira sudah sangat jelas ya. Jadi kamu ketika melakukan penelitian datang kepada informan itu sudah harus punya anggapan, ya, anggapan peneliti. Peneliti itu sudah punya anggapan suudon bahwasanya informan ini masalah, ya tidak akan menyampaikan data yang benar. Oleh karena itu nanti harus di cross check dengan informan yang lain. Jadi memang sejak awal peneliti kualitatif itu tidak percaya dengan informan. Nah, itu memang lazimnya penelitian kualitatif itu begitu. Tapi kalau penelitian kuantitatif, ya sudah harus percaya. Ketika kamu nyebar kuesioner, udah nggak bisa mempertanyakan lagi. Dasarnya kamu percaya terhadap data yang diisi oleh responden. Nah, itu. Jadi perbedaan peneliti kualitatif dan peneliti kuantitatif itu. Peneliti kualitatif itu percaya dengan responden, tapi peneliti kualitatif itu nggak percaya sama informan, karena dia harus melakukan pengecekan data. Seringkali informasi yang diberikan oleh informan itu seringkali informasi yang tidak benar, jika kamu atau peneliti itu memang harus melakukan triangulasi pengecekan data supaya kita menghasilkan data yang sahih. Bahasa Arabnya itu sahih, tapi kalau bahasa Indonesianya itu sahih. Sehingga sebutannya itu kita melakukan pengecekan keabsahan data, ya. Datanya absah. Dari kata apa ya? Absorbed, gitu ya. Jadi atau absorbed. Jadi gitu. Oke. Jadi pengecekan keabsahan data itu sudah bisa dilakukan peneliti sejak melakukan wawancara pertamanya. Dengan melakukan triangulasi sumber, pengecekan data hasil wawancara satu dengan informan yang lain. Oke, itu terkait dengan informan dan ya, informan, snowball template ke informan triangulasi. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita perlu memahami kehadiran peneliti dalam kegiatan penelitian itu, posisinya sebagai apa. Jadi kita selaku peneliti itu kan harus bertindak objektif, karena tujuan penelitian itu menggali data berdasarkan fakta yang ada. Jadi mestinya yang kita ungkap itu adalah suatu fakta. Fakta itu kita anggap sebagai kebenaran. Jadi kalau kamu melakukan penelitian harus mampu objektif, harus mampu menghadirkan data sesuai fakta. Karena itu kamu harus melihat posisi kamu sebagai peneliti. Sebagai peneliti itu dapat dibedakan menjadi dua. Peneliti itu bisa bertindak sebagai pengamat murni. Terus yang kedua adalah pengamat partisipan. Kalau kamu adalah seorang guru, terus kamu mau melakukan penelitian di sekolah di mana kamu mengajar di situ, apakah sebutan dari peneliti tersebut pengamat murni atau pengamat partisipan? Partisipan. Ya, pengamat partisipan. Jadi peneliti terlibat dalam kegiatan yang akan diteliti. Itu berarti pengamat partisipan, bukan pengamat murni. Tapi kalau kamu bukan guru di sana, bukan TU di sana, bukan siswa di sana, bukan bagian dari sekolah itu, tapi kamu melakukan penelitian di sana, maka kamu adalah pengamat murni. Tidak
tidak terlibat dalam kegiatan di sana, aktivitas di sana. Nah, pertanyaannya, kenapa perlu dibedakan itu? Kalau kamu peneliti yang merupakan pengamat partisipan, apa sih kerawanannya? Nah, cenderung subjektif, tidak bisa bersikap objektif karena kita seringkali sudah punya mindset tertentu, sudah punya penilaian terhadap si A, si B sejak awal. Nah, itu harus hati-hati. Sebagai pengamat partisipan, bisa nggak membedakan dirinya sebagai orang dalam dengan sebagai peneliti? Nah, itu yang harus dijaga betul. Bagi pengamat murni, itu tidak ada kekhawatiran. Jadi kalau kamu pengamat murni, data itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kamu boleh sebagai peneliti itu, sebagai pengamat partisipan itu juga boleh. Saya ingin membenahi kampus saya, ya saya harus melakukan penelitian terhadap kampus saya. Tetapi ketika kamu menjadi pengamat partisipan tadi itu harus bisa jeli untuk memposisikan diri sebagai peneliti dan sebagai sasaran yang diteliti. Nah, kadang-kadang peneliti itu harus membedakan kira-kira data yang diperoleh itu betul-betul ditafsirkan seperti apa. Nah, apakah seperti tafsiran kita atau seperti tafsirannya sasaran atau informasi. Makanya kita kemudian mengenal ada perspektif emik dan ada perspektif etik. Bukan baik itu ya. Maksudnya perspektif emik itu apa? Jadi menampilkan data sebagaimana apa yang dirasakan dipahami oleh informan, bukan sebagaimana yang dipahami dirasakan oleh peneliti. Itu seharusnya begini. Nah, itu kan peneliti berarti. Seharusnya begini itu berdasarkan pandangan dari yang diteliti. Nah, itu namanya perspektif emik. Karena itu kemudian sebagai peneliti harus mampu menampilkan sisi-sisi objektivitas ketika menggali data dan menafsirkannya, memaknainya, menganalisisnya. Oke, itulah yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kita bisa lanjut ke materi